Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Kalau cuma Indonesia dengan tatanan kehidupan baru saja kita melewati waktu sholat Isya, ya, memasuki dan sudah meninggalkan masa untuk melaksanakan fardu maghrib, ya. Dan tidak beruntung bagi orang-orang yang meniadakan sholat secara sengaja, sahabat kreatif. Dan pastinya sebagaimana yang sudah banyak Allah berfirman dalam Al-Quran, akan banyak keberuntungan bagi mereka yang menyegerakan sholat fardu, tentunya ketika meninggalkan kumandang azan. Aku nggak usah terlalu banyak ngobrol, ya. Karena ada yang lebih mahir lagi. Sudah berada di studio Ustadz ganteng kita, Ustadz Taufikur Rahmi SE. Iya. Benar ya, sudah berhadir di studio Pro 2 untuk dialog religi kita malam hari ini. Dengan tema sabar ridho terhadap musibah dan takdir Allah, Ustadz. Kaifa haluka, Ustadz? Bikhair, alhamdulillah. Bang Egi, malam hari ini very well. Iya, harus di mix ini ya, supaya lebih balance. Biar lebih balance, biar lebih sinkron. Sudah berapa lama nggak ketemu Ustaz? Kurang lebih hampir beberapa bulan lah, setelah Ramadan kemarin terakhir. Dan sebelum COVID ya. Iya. Terus kita meniadakan untuk dialog tatap muka, sahabat kreatif, untuk mengikuti protokol kesehatan COVID-19 pasti. Iya. Alhamdulillah sudah bertemu kembali di studio yang berbeda ya. Kalau kemarin Pro 1 di sini, iya. Pro 2 di sana. Iya. Kalau numpang-numpang juga sering ya. Oke Ustaz, kenapa harus mengangkat tema ini? Ada apa di balik tema ini? Apakah banyak orang yang bermunculan yang tidak sabar terhadap duniawi saat ini? Iya. Yang pertama, karena kondisi kita sedang ditimpa musibah, banyak yang mengeluh. Yang selanjutnya memang ada rekomendasi dari pihak RRI supaya disampaikan. Ini salah satu judul yang sangat menarik. Kalau kita lihat dengan kondisi alam sekarang, sangat menarik. Ya, pengawal tahun banyak fenomena. Apalagi berita yang ditayangkan dilayangkan di Pro 1 tadinya tentang bencana-bencana bahkan yang terjadi di Aceh kan. Betul. Nah, itu harus kita sikapi dengan sabar. Betul. Makanya kita ambil tema itu malam ini. Betul. Kalau kita pikir lagi nih sahabat kreatif, sebelum kita memulai ke inti yang menjadi pokok pembahasan kita malam hari ini, COVID aja sebenarnya belum selesai. Sampai sekarang belum clear. Muncul lagi banyak banjir musibah bandang, longsor, segala macam. Betul, dan musibah alam lainnya. Ya. Oke, silakan Ustaz. Dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadirin para pendengar yang kami cintai dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 2 Kota Lok Sumatera. Pada malam yang berbahagia ini, izinkan atas segala kekurangan dan kesederhanaan yang kami miliki, kami ingin menyampaikan sebuah risalah yang diberikan judul ataupun disampaikan oleh pihak RRI kemarin. Malam Jumat Ustadz akan kita adakan sentuhan kalbu dengan tema sabar dan tabah terhadap musibah dan takdir Allah. Baik para pendengar, ini adalah tema yang menarik. Kalau kita lihat dalam kondisi kita sekarang ini, yang mana pandemi COVID pun belum usai, sudah hampir setahun kurang lebih. Semoga doa kita bersama, malapetaka ini akan cepat diangkat oleh Allah dan diberikan kemudahan untuk kita semua. Namun ada sebuah ayat yang perlu kita ingat dan kita amalkan. Dalam surah Al-Baqarah ayat 155, Allah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ayat ini sangat menarik kalau kita bahas dalam kondisi sekarang ini. Kenapa? Karena ayat ini bermakna Allah akan menguji. Sungguh Allah akan menguji kita, akan menguji kamu, kata Allah, bisyai'in dengan sesuatu, minal khawfi dari ketakutan, wal ju' kelaparan, wa naqsim minal amwal kurang harta, wal anfus kurang nyawa, dalam masa lain kematian, wat thamarat dan kurang tumbuh-tumbuhan. Yang selanjutnya Allah melanjutkan di penghujung ayat tersebut, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar.
Kalau kita kaitkan, kalau kita korelasikan dengan COVID sekarang ini, maka ketiga hal tersebut tertimpa terhadap kita. Apa artinya? Allah sedang menguji kita sekarang ini dengan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Baik itu ketakutan. COVID ini dihadirkan oleh Allah Ta'ala, tidak sedikit manusia yang takut terhadap COVID-19 tersebut, bahkan dimanapun kita dicekam olehnya. Yang selanjutnya, wal-ju'. Saat pertama pandemi ini datang, menimpa terhadap kehidupan kita di Indonesia, bahkan di Aceh, maka ekonomi kita berkurang, krisis ekonomi yang luar biasa. Sampai hari ini sangat banyak pengurangan-pengurangan, apalagi ASN yang sudah bergaji setiap akhir bulannya, mereka dikurangkan hartanya, maka itu pun kita rasakan pada pandemi ini. Wa naqsim minal amwal, pengurangan harta, krisis ekonomi sebagaimana yang kita sampaikan tadi. Walju', kelaparan melilit perut kita. Bahkan pernah suatu cerita yang kita dapatkan, salah seorang pemulung yang meninggal dunia karena makan santrimi ataupun indomie diberikan kepada anaknya, sedangkan beliau harus menahan lapar sehingga berujung berjumpa dengan kematian. Yang selanjutnya, wa naqsim minal amwal wal anfus, meninggal dunia sampai hari ini, sampai detik ini, berapa nyawa sudah melayang karena COVID-19 yang ditimpakan oleh Allah terhadap penduduk Indonesia. Wathamarat, dan kekurangan biji-bijian makanan yang kita punyai. Namun dari ayat tersebut Allah menutup dengan satu kalimat yang singkat namun sangat bermakna, yaitu wabasyiris sabirin, ya Muhammad, sampaikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Artinya apa? Semua musibah, malapetaka, ujian yang telah diberikan oleh Allah sebelumnya akan bermakna, akan bernilai bagi orang-orang yang memiliki rasa sabar dalam hatinya. Kalau bercerita tentang sabar, Nabi Muhammad adalah salah satu tokoh yang sangat mengaplikasikan rasa sabar dalam kehidupannya. Pernah suatu ketika, cerita yang tidak pernah bosan untuk kami sampaikan, Nabi Muhammad ditimpakan dengan musibah yang luar biasa, duka. Beliau harus berpisah dengan istri tercinta Khadijah dan harus berpisah dengan pamannya Abu Talib, yang mana dua orang tersebut merupakan orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Nabi Muhammad dalam membawa ajaran Islam. Namun apa kendati mereka berjumpa dengan ajalnya dan meninggalkan Nabi Muhammad dalam kehidupan dunia ini. Seolah-olah dua ranting tepat Nabi Muhammad bergantung, patah, dan beliau sedih luar biasa. Tahun itu diberikan dengan tahun Amul Khazni, yaitu tahun kegundahan. Nabi Muhammad ditawarkan oleh Allah untuk membawa ajaran Islam ke kota Taif untuk menghilangkan rasa sedihnya karena meninggal Khadijah, meninggal pamannya Abu Talib. Setiba di sana, beliau suarakan Islam, beliau sampaikan bahwa aku Rasulullah, aku utusan Allah, aku diutuskan oleh Allah untuk memberikan Islam, memberikan kabar gembira terhadap Islam. Namun yang beliau dapatkan adalah dilempari dengan pokok korma, dilempari dengan bebatuan, dilempari dengan pokok kayu, bahkan kotoran unta. Tidak disambut dengan kemewahan, mengalir darah lewat kening Rasulullah. Saat itu malaikat penjaga gunung Taif berkata kepada Nabi Muhammad, singkat cerita, ya Muhammad, mud yadaika ila sama. Apa artinya? Angkatlah tanganmu ke langit, pintalah kepada Rabbmu gunung yang mana yang akan kutimpakan kepada mereka yang tidak tahu sopan santun terhadap dirimu. Coba bayangkan hamba Allah, belum kering air mata Nabi dengan kepergian Khadijah, belum hilang duka Nabi dengan kepergian Abu Talib, pamannya yang sangat disayangi. Beliau ingin mencari ketenangan, kedamaian dengan membawa ajaran Islam, namun yang beliau dapati dilempari, dianiaya, disiksa, didera, bahkan mengalir darah lewat kening beliau. Namun satu poin penting yang kita garis bawahi dari kejadian tersebut, Rasulullah senantiasa sabar dan tetap tidak mengeluh terhadap risalah Islam yang dianjurkan oleh Allah untuk membawanya. Beliau berkata kepada Allah, ya Allah, jangan, wahai malaikat, jangan engkau berikan cobaan kepada mereka, lahirkan di tempat ini orang-orang yang akan mampu memperkokohkan Islam. Selanjutnya Rasulullah meminta kepada Allah, ya Rabb, ila man taqiluni, kemana lagi kami melangkah, saya melangkah ya Allah.
au ila ba'idin yu'jimuni, ataupun dari tempat yang jauh ini yang saya akan dihina kembali. Kata Nabi, ana radin, saya ridha malam taghdab ilayya, selama engkau tidak murka kepadaku. Rasulullah dalam kondisi sempit, mengalir darah, disiksa, dianiaya, musibah yang luar biasa, beliau tetap sabar dalam menghadapinya. Maka wajar kalau Rasulullah itu adalah pribadi yang lengkap di segala sektor. Kita sebagai umatnya harus senantiasa menerapkan sabar dalam kehidupan kita sebagaimana yang telah diaplikasikan oleh Nabi sebelumnya. Wa basyiris sabirin, itu pesan yang disampaikan kepada Nabi Muhammad, sekaligus Allah mewahyukan lewat Nabi kepada kita. Nabi Muhammad saking sabarnya, beliau terpilih menjadi salah satu di antara Nabi yang termasuk dalam kategori Ulul Azmi, seorang Nabi, seorang Rasul yang diberikan cobaan yang berat namun sanggup untuk melaluinya. Lahirnya saja dalam kondisi tidak memiliki ayah, umur berapa tahun beliau meninggal ibunda tercinta, beliau hidup sebatang kara, umur 8 tahun meninggal kakeknya Abdul Muthalib. Beliau diasuh oleh pamannya hingga dewasa, tidak memiliki harta, namun sabar luar biasa. Nah, kalau kita kaitkan dengan kondisi sekarang ini, banyak orang yang mengeluh, yang kami dapati. Ustaz, bagaimana kehidupan kami? Kami dicekal, tidak boleh, apalagi saat pandemi datang, pertama kali diberlakukan jam malam. Banyak orang yang mengeluh, seolah-olah tidak bisa hidup. Kenapa Allah tidak adil? Mereka berkata, kenapa Allah menimpakan musibah yang tidak berhujung ini kepada kita? COVID-19 yang membuat kita takut, yang membuat kita kehilangan harta, kehilangan jabatan, yang membuat banyak orang Indonesia tertimpa dengan kematian. Banyak orang yang mengeluh. Namun yang konsekuensi ketentuan Allah, takdir tersebut, kita harus menjalaninya. Satu poin penting, tetap sabar terhadap musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di season ini sebelum kita break, poin pentingnya adalah tetap sabar sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sebelumnya. Maka kita kembalikan kepada Bang Egy, akan kita lanjutkan usai pariwara berikut ini. Ya, dan semoga saja ada banyak orang yang mendapatkan pencerahan malam hari ini. Amin. Untuk kesabaran Ustaz. Ya. Kita break sejenak. Ya.